Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya? Anda pemirsa, di hari ini kembali saya Afif Rifai hadir di hadapan Anda di program Selamat Pagi Cirebon edisi Selasa 18 Februari 2020. Untuk Anda pemirsa yang saat ini tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas, kemudian sambil sarapan pagi, ngobrol dengan keluarga, ya, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Apakah sudah lengkap atau belum? Diharap juga Anda untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini ada yang ramai lancar, padat merayap, dan macet. Bisa di pagi hari ini yang nanti akan kita diskusikan ini mengenai optimalkan pelayanan publik pemirsa. Nah, pelayanan publik di sini ini pemirsa dimaknai secara luas, baik dari sisi kita potret misalnya dari sisi infrastruktur jalan, kemudian juga lampu PJU, ya, kemudian juga kalau di kota Cirebon pemirsa kita tarik berkaitan dengan sekda yang ini pemirsa 3 kali ya diperpanjang nih penjabat PJ sekda ini. Kemudian kalau di Kabupaten Cirebon kemudian di yang lain adalah beberapa minggu kemarin masih dikeluhkan juga berkaitan dengan pelayanan PDAM dan seterusnya termasuk di kota. Nanti bagaimana pendapat baik dari tokoh masyarakat dan juga pemerhati politik berkaitan dengan optimalkan pelayanan publik pemirsa. Karena ini termasuk dalam kebutuhan hidup minimum bagi masyarakat. Pemirsa, di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa di pagi hari ini topik yang nanti akan kita diskusikan ini mengenai optimalkan pelayanan publik ya. Di kota Cirebon ini pemirsa PDAM beberapa minggu yang lalu ini masih ngocornya tidak normal, kemudian lampu PJU juga di beberapa tempat masih menjadi perhatian masyarakat, banyak dikeluhkan. Kemudian juga dari sisi perawatan misalnya situs-situs bersejarah juga. Nah, ini nanti akan diobrolkan di pagi hari ini. Kalau di Kabupaten Cirebon masih ini pemirsa tentang infrastruktur jalan, kemudian juga lampu PJU dan seterusnya. Persoalan sampah juga. Nah, ini pemirsa untuk mengurai apa yang tadi saya sampaikan bersama saya di pagi hari ini saya hadirkan di sebelah saya ada pemerhati politik, ada Mas Samsudin Kadir, biasa dipanggil dengan Mas Kadir. Selamat pagi Mas Kadir. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kabarnya Mas Kadir? Baik, Mas. Oke, terima kasih nih Mas Kadir sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Mas Kadir, pemirsa ada tokoh masyarakat dari kota Cirebon, ada Kang Dani Jelani. Selamat pagi Kang Dani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Dani? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih juga sudah hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini nanti saya mengundang Anda bisa bergabung ke nomor yang ada di layar kaca RCTV. Ya, Anda bisa SMS atau Anda bisa ke nomor WhatsApp atau Anda bisa interaktif langsung di 0231482138. Anda di rumah jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa dan saya ke Mas Kadir dulu nih. Mas Kadir, Anda sebagai seorang penulis juga ya, pemerhati politik, penulis yang Anda tulis juga masalah politik, sosial, pendidikan dan seterusnya. Nah, ini untuk pelayanan publik ya, terutama ini di kota Cirebon. Nah, ini yang sedang hangat diperbincangkan hingga saat ini dari kemarin ya, ini berita-berita baik di koran Radar Cirebon, Koran Rakyat Cirebon ini ditulis ataupun menurunkan beritanya berkaitan dengan sekda nih, pejabat sekda ya, PJ sekda. Nah, ini menurut Mas Kadir ini sampai 3 kali diperpanjang ya. Nah, menurut Mas Kadir ini apakah tidak ada orang, maksudnya tidak ada eselon 2 yang sudah memenuhi kriteria dan seterusnya, atau seperti apa sih gitu Mas Kadir menurut Anda? Terima kasih Mas Arif. Kalau saya lihat ada 2 problem utama. Apa itu problemnya? Problem regulasi. Regulasinya kan di Perpres 3 tahun 2018 itu sudah jelas bagaimana soal penentuan jabatan sementara dalam bidang-bidang tertentu di tingkat daerah gitu. Nah, kemudian yang kedua soal Permendagri yang baru itu 17 2019 kemarin. Di situ memang tidak secara letterlek
teknis bagaimana ketika kemudian dalam kondisi tertentu seorang kepala daerah bisa melakukan sesuatu begitu. Tetapi kalau kita pahami secara keseluruhan dari 2 peraturan itu saja, sebetulnya itu rejimnya rejim eksekutif dalam pengertian rejim pemerintahan daerah tingkat kota atau kabupaten begitu. Nah, ketika kemudian dalam kondisi yang seperti mana yang kita lihat sekarang dari sejak Agustus, kemudian November, kemudian sekarang mestinya kemarin ya tanggal 15 atau 16 November harus ada penggantian, tapi belum terjadi. Nah, itu masuk ke problem kedua sebagai biang, yaitu political will seorang kepala daerah. Political will, oke. Kan selama ini kan selalu misalnya diharapkan agar kemudian hal semacam ini diminta semacam pendapat di tingkat provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat. Tapi saya kira kalau kemudian daerah ini membutuhkan semacam pelayanan publik yang maksimal, tentu tidak selalu mengharapkan segalanya dari pemerintahan provinsi, dalam hal ini gubernur. Kenapa? Karena kita punya semacam otonomi daerah untuk penanggalan pemerintah sekaligus melakukan pelayanan publik. Sehingga dengan begitu, ketika kemudian wali kota ini memiliki semacam kemauan yang kuat untuk memaksimalkan pelayanan publik sebagai ejawanta dari janji politik ketika pilkada, maka salah satu yang harus dimaksimalkan adalah harus mempercepat proses ini gitu. Kan aneh juga kalau kemudian hampir 5-6 bulan kita melihat ini dan menonton hal satu yang seakan-akan di Cirebon ini tidak ada orang yang pantas begitu. Padahal banyak menurut Anda? Ya tentu saja banyak lah orang-orang yang punya secara potensial layak secara di situ leadership gitu. juga ya. Makanya kritik kita sebetulnya kritik politis jadinya. Selain kritik tadi, mungkin ini juga kemampuan komunikasi Pak Wali Kota yang bisa jadi kurang dalam konteks ini. Yang kedua, ini yang agak dilematis adalah mungkin kepentingan politis yang tidak memungkinkan kepentingan politik ya untuk ini. Kan Wali Kota juga seorang politisi begitu ya. Tentu ketika kemudian memberikan semacam jabatan itu kepada orang tertentu, walaupun ini jabatan birokrasi gitu, ya tentu dia punya sudut pandang yang lebih politis begitu. Apakah orang ini kemudian bisa dikendalikan dalam tanda kutip? Apakah bisa diajak bekerja sama? Kalau kemudian dikira orang semacam itu susah gitu, ya tentu saja dia akan mencari cara yang lain, melama-lamakan bisa jadi. Dan itu dimungkinkan juga oleh buying time ya, mengulur-ngulur waktu. Gitu. Dan itu dimungkinkan juga oleh sebuah peraturan. Gitu cuman ya. nggak etis aja gitu, terlalu lama. Dan terlalu lama, dan menurut Anda ini tidak etis. Oke, Tidak etis. Mas Kandir, selain persoalan masalah sekda yang ini diperpanjang sampai 3 kali ya. Betul, ya. Menurut Anda ini kan ada persoalan lain, yaitu diantaranya adalah ini berkaitan dengan pelayanan publik juga. Betul. Dan ini masuk dalam kebutuhan hidup minimum ya, KHM bagi masyarakat. Beberapa waktu yang lalu juga dikeluhkan, ini bukan hanya di kota tapi juga di Kabupaten Cirebon, masalah PAM ya, yang tidak berjalan, maksudnya tidak ngocor secara normal. Pendapat Anda ini seperti apa sih gitu? Kalau saya lihat memang ini tergantung leader juga ya. Saya sendiri merasakan itu. Saya misalnya, karena saya harus ungkapkan di sini, ini forum yang pas. Saya misalnya selama 2 bulan naik gitu harga pembayarannya, airnya yang tidak keluar, tapi suara kerannya itu bising-bising sampai malam. Airnya nggak keluar, tapi itu jalan terus. Saya nggak tahu ngadunya ke siapa, tapi ini kan fakta. Dan yang terjadi, yang mengalami hal semacam ini tentu bukan 1-2 orang. Dan ini terjadi kan sudah 4-5 tahun terakhir ya, sudah sering terjadi. Saya kira memang harus ada tindak yang lebih progresif dari mereka yang mengambil punya tanggung jawab begitu. Bukan saja tidak sekadar mengejar kepala-kepala daerah ya, tapi juga dinas-dinas terkait harus kemudian mengamini selera masyarakat agar kemudian pelayanan publik tidak serta-merta terasa wah, padahal tidak dirasakan apa-apa gitu. Apalagi pembayarannya kan naik tuh. Ya, dan tiap bulan juga harus bayar ya. Harus bayar. Baik, oke. Tapi airnya nggak keluar. Oke, Mas Kandir, tahan dulu, saya ke Mas Dhani nih. Mas Dhani, berkaitan itu kan tadi ada sekda, persoalan sekda ya, sekda definitif ya dalam artian, kemudian masalah PAM ya, kemudian ini masalah bersih. Ya, kebersihan, apalagi di target tahun 2020 Cirebon ini, kota Cirebon ini bersih gitu ya. Nah, ini juga kita tahu bahwa di sana sini ini masih menyisakan sebuah problem, diantaranya adalah masalah sampah. Nah, ini termasuk juga ini dalam pelayanan publik juga nih. Pendapat Anda, Mas Dan, ini masalah sampah. Ya, akhirnya kemarin juga walaupun ini banjir kiriman juga di beberapa tempat jadi banjir gitu misalnya. Silakan, Mas Doni. Baik, terima kasih. Saya langsung ke persoalan sampah. Ya. Tadi sudah disampaikan dari sisi regulasi masalah pejabat, sekda, ya, pejabat tertinggi eselon ya di birokrasi, termasuk tadi pelayanan publik
kalau bicara pelayanan publik, sementara kalau saya mengamati bahwa itu adalah amanat undang-undang sebetulnya. Amanat ya, undang-undang. Hak warga negara itu harus ya ada di dalam undang-undang tentang pelayanan publik. Nah, untuk masalah kaitan sampah, kami di lapangan ataupun masyarakat sudah mulai ada giatnya, artinya embrio-embrio bahwa kebutuhan masyarakat terhadap nyaman ya aslinya suatu lingkungan itu mulai terasa ya, dengan satu kegiatan-kegiatan internal masing-masing wilayah, RT RW. Nah, ini sudah ada sudah ada. Tinggal bagaimana sarana prasarana yang memang dimiliki oleh pemerintah dalam ini untuk hal-hal yang lebih spesifik, artinya alat-alat yang perlu sekali ini juga bagian dari pelayanan publik ya, Kang ya. Artinya tenaga masyarakat sudah siap, tinggal nanti berkaitan dengan pelayanan publik, hak masyarakat, hak warga negara ya, baik itu kelompok atau perorangan perlu diutamakan oleh pemerintah dalam ini, karena di samping memang pemerintah, BUMN dan BUMD juga harus bergerak ya, karena salah satu inti dari pelayanan publik adalah memberikan rasa aman, nyaman dan kesejahteraan terhadap masyarakat atau penduduknya. Nah, ini kami mengharapkan dinas-dinas teknis agar dengan keadaan sekarang cuaca hujan ini memberikan satu pelayanan yang optimal lah. Ya, jadi cepat informasi, cepat sarana dan sarana ya. Jadi tidak hanya menunggu di saat ada kegiatan baru muncul ya. Ya, artinya memang ada. Ini harus ada inisiatif. Harus ada inisiatif ya. Jemput jadi bola gitu jemput ya. bola, artinya tidak hanya melulu melihat cuaca mendung baru kita siap. Artinya sebelum itu kita harus siap-siap. Intinya adalah sarana prasarana yang harus dilengkapi oleh pemerintah dalam ini untuk pelayanan terhadap masyarakat harus dioptimalkan ya, alat-alatnya ya, seperti truk-truk sampah, alat-alat pemotong ya. Sekarang juga banyak di Cirebon sendiri berapa kali tumbang pohon. Gitu nah, ya. kenapa tidak saat tidak hujan itu ada upaya dilihat titik-titik mana, pohon-pohon mana yang memang diantisipasi untuk dipotong, jangan menunggu dipotong oleh hujan. Nah, ini yang sangat miris sekali ya. Mudah-mudahan ini menjadi pendorong kita untuk bagaimana pelayanan publik itu di. Tapi menurut Mas Dhani ini sudah ada masyarakat Kota Cirebon berkaitan dan kesadaran tentang persoalan kebersihan itu sudah ada? Sudah ada ya. Sudah ada. Indikatornya apa gitu Mas? Setiap Jumat bersih ya, saya juga melihat di tiap kecamatan sudah mulai ada dari kecamatan-kecamatan, termasuk kelurahan-kelurahan, sifatnya dengan masyarakat, dengan unsur TNI Polri sudah mulai ada, ya, sudah mulai ada penggiat ya, memunculkan bagaimana bersih-bersih sampah lah, terutama sampah-sampah yang ada di lingkungan masing-masing, untuk mengantisipasi kebetulan mungkin didorong ada situasi hujan, jadi takut banjir. Nah, mudah-mudahan ini tidak hanya karena hujan saja, tapi kesadaran yang belum nampak adalah bagaimana sampah ini ditempatkan pada tempatnya, dan setelah tempatnya ini dibagaimanakan. Nah, ini juga peran pemerintah juga harus ada, ya. Jangan sampai hanya mengumpulkan tempat sampah, ya. Nanti bagaimana, apakah akan dibikin sesuatu yang bermanfaat kembali atau akan menjadi persoalan lagi. Nah, ini yang perlu disampaikan. Selain itu, menurut Anda, Mas Dhani, tentang menyangkut ini, karena ini pelayanan publik juga ya, di samping yang tadi disebutkan adalah persoalan kebersihan, juga ini ada persoalan lain. Ini di beberapa tempat juga banyak masyarakat juga mengeluh tentang lampu PJU misalnya ya, lampu PJU, kemudian juga aset-aset milik pemerintah kota juga ini masih ya belum secara optimal juga dirawat gitu ya. Menurut Anda, Mas Dhani, seperti apa? Tapi tahan dulu nih Mas Dhani, dan pemirsa Selamat Pagi Cirebon akan segera kembali, tetap di RCTV. Ya, Selamat Pagi Cirebon masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya sudah membuka Anda untuk bergabung. Pemirsa bisa interaktif ya, langsung atau Anda SMS dan ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Saya kembali ke Mas Dhani nih. Mas Dhani, yang tadi pertanyaan saya terputus jeda iklan ya, bahwa ini salah satunya adalah lampu PJU, banyak juga pemirsa yang mengeluhkan gitu ya. Kemudian juga tentang aset-aset, yang aset itu misalnya di depan terminal, ya di terminal Harjamukti itu, kemudian juga di ya dan seterusnya. Menurut Anda seperti apa sih gitu Mas Dhani?
Baik, ini persoalan lama ya. Kayaknya masyarakat juga banyak yang ngeluh, mengkritisi dengan santun, bahkan mungkin dengan bahasa babasan Cirebon itu menyindir dengan keras ya. Terus ganti belah KBH. Nah, cuma ini sebetulnya reaksi dari masyarakat, rindu. Artinya bagaimana tadi ya seorang leadership ya punya power dalam wali kota, kepala daerah dengan jajarannya mampu bahwa kota Cirebon sebagai sentral ya, sentral perdagangan, sentral budaya. Kenapa tidak ramai dengan pernik-pernik ya, keberanian pemerintah itu memunculkan panorama kalau malam itu lampion-lampion lah, lampu-lampu itu ya sangat artistik, artinya untuk menciptakan keteduhan masyarakat hadir. Coba contoh ya, di saat akan hadir ke kota Cirebon, perbatasan begitu gerbang itu tidak ada yang mencirikan bahwa Cirebon kota khususnya itu bagian dari wisata ataupun punya nilai-nilai historis ya dan sebagainya. Nah ini termasuk juga PJU yang sifatnya wajib ya untuk keamanan, ketertiban ya, jangan sampai muncul kriminalitas ya seperti di Jalan Kebumen ya, di Jalan Tamadikun gitu. Ini gelap ya, artinya instansi terkait dengan ini PJU kewenangan daripada Dinas Perhubungan ya harusnya kerjasama koordinasi dengan pihak yang punya listrik dan PLN. Dari segi keamanan pun sangat mengkhawatirkan ya. Saya ingin bagaimana ini menjadikan ke depan 2020 di samping memang persoalan sampah juga persoalan keindahan ya, menarik ya, taman-taman juga di saat harus dikembangkan kembali, termasuk situs ya, situs-situs banyak yang ya peninggalan bersejarah ya. Ini juga dari sisi masyarakat juga kebetulan kami ini di Forum Peduli dan Kebudayaan juga mencoba bagaimana mengakomodir ya kebutuhan daripada situs-situs dalam ini di bawah binaan ataupun kewenangan dari para keraton-keraton ya. Kayak kemarin Keraton Cirebon kita mengadakan acara dari kita untuk kita. Insya Allah itu ya kami sendiri untuk pengecetan dan sebagainya itu kami patungan dari Forum dan Kebudayaan. Nah ini bagian pendorong pemerintah harus melihat dari sisi itu. Ya. Kembali saya ke Mas Kadir nih, kita beralih nih Mas Kadir. Kalau Mas Dhani di Kota Cirebon, Mas Kadir di kabupaten ya, tentang berbagai ya optimalkan pelayanan publik gitu ya. Nah ini masih kalau di kota ini masih tentang sekda gitu ya. Kalau di Kabupaten Cirebon adalah tentang wakil bupati. Ya. Nah Mas Kadir di Kabupaten Cirebon ini menurut Anda apakah berkaitan dengan tarik ulur hingga sekarang juga belum ini siapa sih gitu wakil bupatinya ya, agar kerja-kerja orang nomor satu dalam hal ini S1 ya, bupati juga bisa pelayanan publiknya bisa optimal gitu ya. Nah menurut Anda ini tarik ulurnya karena faktor apa? Lagi-lagi menurut Anda ini faktor politis yang lebih dominan atau apa sih gitu? Ya karena memang ini lembaga politis ya, walaupun ini birokrasi ini kan sebetulnya apa namanya lembaga yang tidak terkait secara langsung secara politik. Tapi wali kota wakil bupati ini jabatan politis. Ini kursi gitu. Nah, saya kira PDIP sebagai salah satu yang menentukan hak begitu. Haknya tahan dulu, ada pemirsa yang bergabung. Saya sapa dulu nih. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Apa kabar nih? Iya. Selamat pagi Cirebon. Ya, selamat pagi Cirebon dengan Kang Yan. Kang Yan, mangga Kang Yan. Apa yang ingin Kang Yan sampaikan nih? Mangga. Iya. Selamat pagi Pak Kadir. Ya, selamat pagi Mas Dani. Ini yang saya salahkan cuma satu di Cirebon. Apa itu Kang Yan? Yaitu Car Free Day. Karena kami dari Polri, kami sebagai penanggung jawab Car Free Day di Siliwangi. Ya, kami mengadang-adangkan segala macam, tapi akhirnya sampai sekarang Car Free Day di Kota Cirebon tidak ada. Car Free Day sudah tidak ada. Sangat disesalkan sekali. Jadi makanya keinginan kita sama-sama memikirkan. Keinginan Kang Yan apa gitu? Car Free Day ada lagi. Ya pengennya sih ada lagi, karena keraknya masalah Kota Cirebon. Baik Kang Yan. Oke Kang Yan. Oke, sebentar lagi itu dulu. Baik.
maju terus, merdeka, selamat pagi. Oke, terima kasih Kang Yan ya di Kota Cirebon. Nah ini ada juga ini yang masuk nih ya, WA yang masuk, Mas Kadir tahan dulu ya. Ini ada WA yang masuk. Assalamualaikum RCTV, selamat pagi Cirebon. Mohon penertiban ruas jalan Perjuangan, terutama di depan Rumah Sakit Cahaya Bunda katanya ya. Pada saat jam kerja di depan rumah sakit tersebut dipenuhi parkir mobil dari pasien, keluarga pasien di kiri dan kanan jalan. Nah, kemudian karena lahan parkir rumah sakit sangat tidak memadai. Seharusnya pihak rumah sakit menyediakan lahan parkir yang cukup, misal dengan cara menyewa lahan kosong di sekitar rumah sakit dan seterusnya. Ini dari warga Kota Cirebon itu, Mas Dani dan juga Mas Kadir. Mas Kadir tadi terputus oleh Kang Yan ya. Nah ini kalau di Kabupaten Cirebon silahkan tentang Wakil Bupati gitu, silakan. Ya tentu saja ini kan kursi gratis untuk pemilu atau pilkada selanjutnya. Jadi orang yang ditempatkan di sini tentu saja orang-orang yang memang harus berani tampil dalam tanda kutip, kemudian berani beli. Tidak bisa hanya orang yang kemudian dapat gratis gitu. Ya tentu saja partai politik yang memiliki hak, PDIP, kemudian partai lain yang bisa jadi berkoalisi untuk menentukan ini sangat hati-hati ya begitu. Kenapa harus hati-hati? Ya tadi masalah orang ini karena orang ini kan iklan gratis nih untuk pilkada yang akan datang, orang kedua ini. Kan bupati yang sekarang kan bisa jadi dia maju ke depan, tapi kan dia sebetulnya tidak pure politisi begitu ya. Jadi memang yang ditentukannya orang betul-betul politisi. Nah, sekarang pertanyaan adalah siapa politisi yang berani beli ini kursi? Itu satu. Yang kedua, saya kira tidak mungkin juga PDIP berani-berani untuk mengambil kadernya sendiri di wakil ini. Kenapa gitu Mas Kadir? Ya tentu nanti akan menyibukkan dia dalam penentuan anggaran misalnya di DPRD. Orang sekarang aja dia digesek-gesek sama partai lain, walaupun belakangan kemudian kelihatan damai begitu. Tapi saya kira kalau kemudian berani mencoba untuk menentukan orangnya sendiri di situ, ya ini akan melawan arus besar gitu. Bukan saja orang yang jauh selama ini secara politis, tapi juga koalisi yang mungkin selama ini secara politis dekat. Gitu. Itu yang kedua. Nah kemudian ketiga, tentu saja ini juga cara paling buruk untuk memperlambat apa namanya bagi-bagi kue di anggaran gitu. Kan wakil ini kan tentu saja dia juga punya peluang untuk mengambil upeti politis begitu ya dalam anggaran tertentu di daerah. Nah, agar kemudian tidak banyak yang menggunakan ini gitu, agar tidak banyak yang mengakses tentu saja ya sudah diperlambat agar kemudian yang sama gitu ya, ini mirip kayak kota saja lah. Jadi itu untuk merlambat saja gitu. Nah, saya kira kalau kemudian domainnya politis memang begini potretnya begitu. Tapi ketika kemudian lagi-lagi sesuai dengan tema Radar Cirebon TV hari ini, kalau konteksnya ada pelayanan publik, saya kira tidak perlulah berlama-lama gitu. Kan apalagi kemudian kepala daerah ini kan Cirebon ini, Kabupaten Cirebon itu kan luas ya. Sehingga kemudian kalau dipimpin hanya oleh seorang one man one show gitu, yang tidak punya pengalaman dalam bidang politik, birokrasi dan politik gitu ya. Oke. Jadi dia memang butuh orang begitu. Orang yang tentu saja kita berharap partai politik pengusung juga menempatkan orang yang tidak saja yang berani beli gitu, tapi memang berkualitas, capable dan bisa memenuhi kelemahan dari sang bupati begitu. Sehingga kemudian nanti ada gitu ya. Ada kepemimpinan kolektif kolegial yang luar biasa begitu. Baik. Kembali ke Mas Dani. Mas Dani, ini kalau dipotret maksudnya di kota ya, berkaitan dengan tempat-tempat yang tadi disebutkan itu ya, tempat bersejarah. Ini salah satunya yang ada di berita di Koran Radar Cirebon hari ini, situs misalnya. Ini kok situs yang bersejarah gitu sampai-sampai ditelan proyek perumahan gitu ya. Nah, ini salah satunya itu mungkin Mas Dani. Bisa. Di samping ada tempat-tempat yang lain yang memiliki nilai sejarah seperti Tugu bahwa Cirebon itu mendapatkan Adipura. Betul, gitu kan. Itu Mas Dani. Ya, itu salah satu pelayanan publik yang kurang optimal ya menurut saya. Karena sebelum siapapun ataupun dalam ini developer contoh yang tadi itu kan juga mereka ada tahapan. Tanahnya siapa, perizinan ke siapa. Nah, ini juga kan ada pemetaan lah, artinya dari dinas teknis di situ ada tidak terdapat situs ataupun situs-situs bersejarah yang seyogianya itu dipelihara. Namun dari sisi kembali lagi di Cirebon ini banyak situs-situs yang mungkin juga belum masuk kategori cagar budaya. Namun hal ini kan juga harusnya dari pihak pemerintah itu juga mengakomodir ataupun menpenrastir ya, artinya bahwa ada situs-situs lokal yang memang perlu dijaga kelestariannya ya.
Artinya karena tidak sesuai dengan tidak terdapat di dalam undang-undang cagar budaya, dianggap itu tidak masuk dalam kategori. Tapi kearifan lokal perlu ya, karena sesuatu negara atau bangsa daerah itu kan muncul dari kearifan lokal. Nah ini juga perlu diperhatikan ya. Saya rasa ini satu syarat pelayanan publik yang miss ya. Harusnya dari tata kelola ataupun proses perizinan ini tidak harus terjadi ini ya. Nah, termasuk kita juga punya sejarah seperti Cirebon termasuk kota terbersih ya berapa kali, Adipura. Di era tahun berapaan itu Mas Dani? Itu tahun 86, 90 ya, zaman Pak Komedi, zaman Pak Dasawarsa, saya juga ngalamin sampai kita berturut-turut. Nah ini ada satu lokasi ya yang dibuat monumen itu. Monumen itu kan sebagai bentuk wujud apresiasi, penghargaan bahwa kota Cirebon itu pernah ya. Nah ini kenapa tidak pernah dijaga juga? Itu lokasinya di mana Mas Dani? Tapi tahan dulu nih Mas Dani ya. Ya ini berkaitan dengan itu tadi ya Mas Dani, Mas Kandir bahwa ada tugu yang dinilai sangat bersejarah karena pernah mendapatkan Adipura secara berturut-turut. Ini lokasinya di mana saat ini dan bagaimana, tapi tahan dulu nih Mas Dani. Dan pemirsa Selamat Pagi Cirebon akan segera kembali tetap di RCTV. Ya, terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan kembali saya ke Mas Dani ya. Mas Dani, tadi terputus jeda iklan ya. Menurut Anda itu tadi yang gedung sebagai penghargaan ya. Maaf ya, bukan gedung, tugu ya. Tugu ya. Ya, gitu ya, monumen lah. Itu diantaranya di mana gitu Mas Dani? Mungkin masyarakat kan yang sekarang lupa nih. Ya. Di mana gitu? Rindu bahwa Cirebon ini pernah punya prestasi yang luar biasa lah, dari pembangunan, termasuk lalu lintas juga ya, berapa kali kebersihan bahkan. Nah ini di depan Gedung Negara itu ada ya, dengan bentuk pialanya ya, bahkan kita tertib lalu lintas yang luar biasa, pernah diatur beca malam siang ya, terus dalam protokol itu warna becanya juga diatur. Ini ada di depan terminal. Nah ini sangat sayang sekali kalau itu tidak dipunculkan oleh pemerintah dalam bentuk tadi saya penataan taman, malamnya penataan listrik ya, lampu dengan lampionisasi lah. Dulu ada bahasa lampionisasi. Jadi setiap jalan itu ada lampion-lampion ya yang berbentuk baik kedip-kedip dan sebagainya. Jangan kalah dengan kabupaten lah. Kabupaten itu mau berani gitu. Ya, apa karena anggaran ini takut gimana nggak ngerti. Nah, terus termasuk situs-situs sejarah. Ya kayak di Kebumen ada Gedung Bundar. Ini juga amalan di situ sudah tertera sebagai cagar budaya. Nah ini juga sampai sekarang ini dari saya kecil sampai saya sudah punya anak ini tidak terlihatan. Yang ada kita lakukan oleh penggiat-penggiat yang lain untuk mengecat ataupun bersih-bersih taman. Nah mudah-mudahan ini media ini bisa menjadikan satu dorongan ya pada pemerintah, kepada semua untuk bagaimana Kota Cirebon ini saya barangkali saran bagaimana 2020 di samping sampah itu ya Mas, lampionisasi lah ya dari sekarang kecil-kecilan gitu. Oke, dan ini ada pemirsa lagi ya yang bergabung, saya sapa dulu nih. Halo. Halo, selamat pagi Cirebon. Halo Mas Afif. Ya, selamat pagi Cirebon. Ya, dengan siapa Kang? Dengan Akbar ini. Oh, Kang Akbarudin Sucipto. Ya, silakan. SOSI, silakan. Silakan Kang Akbar. Mantap ini. Assalamualaikum Pak Sudin dan Pak Dani. Ya, waalaikumsalam. Silakan Kang. Ini kalau ngomongin layanan publik di Cirebon gitu ya. Ya jujur kadang-kala kita cuma bisa ngelus dada kata orang Cirebon. Iya, ngelus dada. Oke. Saudara-saudara kita di Kabupaten Cirebon itu sampai untuk mencari makan saja seolah-olah tidak butuh negara. Kang Akbar, volume televisinya dikecilin Kang. Volume televisinya dikecilin dikit aja. Nah, oke. Halo? Halo. Ya, silakan Kang. Iya. Dan kembali bahwa saya kira urusan yang tadi diperbincangkan itu khususnya bagi para pemangku kebijakan ya,
Semoga jadi perhatian ya Pak Samsudin. Baik, baik. Oke, Kang Akbar. Ya, jadi kalau untuk saya itu saja, dan meminjam petata petitih Bahtuwu, aja sampai anak putu Cirebon itu seperti mati di lumbung padi. Baik, 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 baik. Rankingnya luar biasa kalau bicara kemiskinan di Kabupaten Cirebon. Apalagi misalnya ketika hal-hal lain yang juga terjadi di Kota Cirebon. Baik, baik. Oke, Kang Jadi Akbar. memang ini harus menjadi perhatian bersama kan. Baik, Kang Akbar. Ya, itu aja. Terima kasih. Pak Dani dan Pak Samsudin. Oke, Selamat terima kasih bertugas. Kang Akbar ya. Kang Akbarudin Sucipto. Kemudian ini yang WhatsApp lagi yang masuk. Nah, Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Saya Salim dari Kroya Panguragan, Kabupaten Cirebon. Menurut saya di Kabupaten Cirebon ini pemimpin ini harus benar-benar merakyat dan turun langsung katanya. Terbukti ini berkaitan dengan jalan rusak, sampah yang tidak terurus, air PDAM yang bermasalah, pendangkalan sungai yang bisa makin banjir dan seterusnya. Ini dari masyarakat di desa ya Salim ya, Kang Salim di Kroya Panguragan. Kemudian Assalamualaikum PJU di Kabupaten Cirebon, pertigaan Suranenggala gelap, masyarakat tiap bulan bayar PJU, bayar pajak maksudnya ya. Nah ini demi keamanan dan keselamatan. Nah itu ya. Kemudian ini ada lagi yang masuk. Assalamualaikum, saya tertarik dengan pembahasan pembangunan di sektor fisik sarana prasarana, juga masalah politik. Nah ini tentang UMK juga rendah katanya di Cirebon ini ya, dan seterusnya. Ini masalah-masalah yang ada di Cirebon ya, itu ya. Salah satunya yang tadi saya bacakan ya. Masih ke Mas Dani ini nanti setelah Mas Dani saya ke Mas Kadir ya. Menurut Anda ini apa sih yang mesti dilakukan gitu? Yaitu tadi ada monumen dan seterusnya gitu. Ya tadi Kang Akbar juga saya menyampaikan salah satunya, yaitu tadi kalau ditarik juga leluhur kita juga kan ada amanah. Amanah ini zaman kita sekarang amanahnya ada undang-undang, ya undang-undang pelayanan publik. Itu juga ada korelasinya ya. Artinya ada nilai historis, ya sejarah bahkan religiusnya ada. Nah, ya seyogianya lah para pemangku kepentingan yaitu bisa memberikan harapan. Karena walaupun ada target harapan, doktrin harapan itu harus ada kepada masyarakat. Kita merdeka pun ada doktrin harapan yang oleh para pendiri bangsa. Sekarang 5 tahun ke depan, harapan apa yang akan didapat dengan pelayanan publik ini? Seperti PDAM tadi disampaikan ya. Bagaimana saya pun tadi sama dengan Kang Kadir, dia akan sholat itu sudah tidak bisa naik ke atas. Jadi sholat saya tuh wudunya di musola atau di masjid gitu. Karena sudah tidak itu. Nah, kembali lagi ke tadi profesionalismenya juga harus ditingkatkan gitu ya. Oke, ke Mas Kadir ya. Ini langsung ini menanggapi Wakil Bupati, kemudian juga itu tadi dari pemirsa itu di Panguragan ya. Jalan, PDAM, banjir dan seterusnya. Silakan. Ya, silakan Mas Kadir. Ya, apa yang disampaikan itu saya kira saya tidak menafikan itu ya. Karena saya merasakan sendiri dan melihat sendiri. Jangan jauh-jauh, misalnya di salah satu perumahan di kabupaten itu banjir udah sekian tahun. Terus masyarakat sudah menyampaikan berkali-kali, baik itu dari pemerintahan tingkat RT bahkan tingkat desa, tapi tidak ada tindak lanjut dari dinas terkait. Saya kira ya apakah kemudian menggunakan cara lain mungkin ya. Jangan sampai kemudian masyarakat terus-menerus melakukan caci maki secara kolektif terhadap pejabat begitu. Saya kira memang ini masalah hati nurani. Termasuk infrastruktur jalan ya, juga betul, ya. Sangat. Sekarang lubang-lubang itu banyak. Bukan saja ketika masa hujan, bahkan sebelum hujan Desember itu, November, Oktober itu sudah banyak jalan yang berlubang. Padahal setahu saya itu anggarannya ada. Dan itu tidak butuh anggaran yang banyak sebetulnya. Saya kira problem yang paling penting lagi adalah masalah kemampuan abstraksi seorang leader. Sekarang apa kemudian yang menjadi tema familiar bagi sang bupati begitu, sehingga kemudian itu menjadi semacam inspirasi bagi dinas terkait agar kemudian taat dalam tanda kutip begitu, cepat kerjanya kan. Ya sekali-sekali harus digetokin kepala dinasnya kalau memang lambat begitu. Daripada digetokin sama masyarakat, lebih baik digetokin sama bupatinya begitu, kan lebih enak begitu. Itu satu. Yang kedua, saya kira memang radar tentu harus kita apresiasi yang sampai detik ini selalu mengangkat isu-isu semacam ini. Dan
Dan saya kira teman-teman yang lain juga harus melakukan hal yang sama. Di samping juga teman-teman DPRD jangan tidur lah gitu. Ketika kemudian masyarakat mengeluhkan semacam ini, jangan ngaku sebagai wakil rakyat menjelang pileg begitu. Ya sekarang momentumnya bersuara lah gitu. Menjadi anjing bagi publik, penggonggong bagi publik. Jangan sampai kita yang nggak apa-ngapa ini jadi penggonggong. Emang kita bukan siapa-siapa. Gitu. Baik. Dan saya sekali, Mas Dhani, Mas Kadir, waktu kita terbatas, jadi usia sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut di lain waktu, lain kesempatan, Mas Kadir. Mas Dhani tentu dengan tema yang berbeda. Mas Kadir di closing statement, silakan. Iya sudahlah, tingkatkan pelayanan publik untuk kota, kabupaten dan seterusnya. Ayolah, jangan kemudian memanfaatkan masyarakat hanya momentum Pilkada, kompetisi gitu ya. Sekarang justru momentum untuk melakukan publik. Jor-joran juga nggak apa-apa. Nanti publik yang akan menilai apakah kita terbaik atau enggak. Jadi jangan loyo letoi begitu ya. Jangan sampai butuh digenjot sama Kang Rani terus sama kita di sini gitu ya. Baik. Sudah saatnya lakukan yang terbaik. Gitu. Baik. Oke, Mas Dhani silakan di closing statement. Ya, saya harapkan semua dengan fenomena alam ini justru menyadarkan kita saatnya kita untuk berbuat kepada bangsa dan negara dan kepada masyarakat. Situ saja, karena fenomena alam ini mengingatkan kepada pemimpin sampai juga kepada masyarakat apa yang harus kita perbuat sebagai manusia untuk bagaimana alam ini bersahabat dengan kita. Itu ya. Oke, terima kasih Mas Dhani. Mas Kadir sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon, dan pemirsa mohon maaf di SMS, di WhatsApp ini ada beberapa yang belum saya baca. Bagi pemirsa yang sudah interaktif langsung, saya juga aturkan terima kasih. Demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih juga atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.